Deru mesin pabrik elektronik di Taipei nyaris tak terdengar lagi di telinga Arini. Selama 3 tahun, suara itu telah menjadi lagu pengantar tidurnya, pengingat mengapa ia berada di sini, ribuan kilometer dari rumah. Tetesan keringat membasahi pelipisnya, namun tangannya tak berhenti menyolder komponen-komponen kecil dengan presisi tinggi. Malam ini, gajinya baru saja masuk. Senyum tipis tersungging di bibirnya yang kering. Ia segera menyisihkan sebagian kecil untuk biaya makannya yang paling hemat, seringkali hanya roti dan air putih, dan sisanya, ia transfer. 15 juta rupiah. Jumlah yang selalu ia usahakan, bahkan jika itu berarti ia harus mengambil 3 shift lembur sekaligus. Untuk Bima dan Mas Rendra, gumamnya, sambil menatap foto dompetnya. Di sana, Rendra, suaminya, tersenyum lebar sambil menggendong Bima, putra mereka yang baru berusia 4 tahun. Arini menghela napas, rasa rindu menusuk ulu hatinya. Ia rela menukar waktunya, masa mudanya, dan kesehatannya demi mereka. Demi rumah yang sedang mereka bangun. Demi masa depan Bima. Halo, sayang, sapa Arini riang begitu panggilan video tersambung. Di layar, wajah Rendra tampak sedikit terkejut, seolah lupa jadwal panggilan mereka. Oh, halo, lagi sibuk? Enggak juga, baru istirahat. Ini aku udah transfer ya, Mas. Cukup kan buat bayar tukang sama kebutuhan Bima bulan ini? Cukup. Selalu cukup, kamu kan istriku yang hebat, kata Rendra. Tapi matanya tidak menatap kamera. Ia tampak gelisah. Bima mana, Mas? Aku kangen banget. Bima lagi tidur. Iya, dia baru aja tidur, jawab Rendra cepat. Hati Arini sedikit mencelos. Sudah 3 kali berturut-turut Bima tidur saat ia menelepon. Mas, Bima baik-baik aja, kan? Kok rasanya akhir-akhir ini susah banget lihat dia? Baik, baik. Namanya anak-anak. Udah ya, aku mau lanjut kerja lagi. Ada proyek baru. Rendra menutup panggilan itu dengan terburu-buru. Arini terdiam, menatap layar ponselnya yang menghitam. Perasaan tidak enak mulai merayapinya. Proyek apa? Bukankah Rendra berjanji akan fokus mengawasi pembangunan rumah mereka setelah ia resign dari pekerjaan kantornya, pekerjaan yang menurutnya terlalu mengekang? Uang Arini yang membiayai keputusan resign itu. Uang Arini yang membayar setiap tagihan. Uang Arini yang membeli beras di dapur mereka. Rasa curiga itu ia tepis. Tidak, Rendra tidak mungkin macam-macam. Ia hanya lelah. 2 minggu berlalu. Arini semakin gila kerja. Ia mengambil setiap jam lembur yang ditawarkan. Ia ingin cepat pulang. Ia ingin cepat menabung agar bisa kembali dan memeluk Bima. Hingga suatu sore, sebuah pesan masuk ke akun media sosialnya. Dari Lastri, tetangga sebelah rumah ibunya di kampung. Mbak Arini, maaf sebelumnya. Ini Mbak Arini beneran masih di Taiwan? Arini mengerutkan kening. Iya, Mbak. Kenapa memangnya? Ada kabar dari rumah? Ibu saya baik-baik aja? Balasan dari Lastri datang beberapa menit kemudian, membuat jantung Arini serasa berhenti berdetak. Ibu Mbak sehat. Tapi, ini, Bima? Bima kasihan, Mbak. Udah sebulan ini dititipin di rumah Ibu Mbak, nggak pernah dijemput Mas Rendra. Bajunya itu-itu aja. Anaknya kurus, Mbak. Sering nangis cari Mbak. Dunia Arini seakan runtuh. Apa maksudnya? Dititipkan? Bukankah Rendra yang mengurusnya? Maksud Mbak Lastri apa? Mas Rendra kemana? Justru itu, Mbak. Mas Rendra kan katanya sukses besar. Dia baru beli rumah mewah di klaster Permata Hijau. Tiap hari pesta terus sama keluarga barunya. Saya kira Mbak Arini tahu. Keluarga baru? Tangan Arini gemetar hebat. Jari-jarinya kaku saat mengetik balasan. Mbak, tolong kirim foto. Foto apapun. Lastri mengirimkan beberapa foto. Bukan foto, tapi tangkapan layar dari sebuah akun Instagram yang tidak Arini kenali. Akun bernama Vira Maharani _luxury. Arini membuka foto itu. Napasnya tercekat. Itu Vira. Sahabatnya sendiri sejak SMA. Di foto pertama, Vira sedang memamerkan sebuah cincin berlian yang begitu besar hingga tampak palsu.
Tapi Arini tahu, melihat kilauannya, itu asli. Caption, 1 langkah menuju bahagia. Makasih sayangku, buat mahar berliannya yang super fantastis. Nggak nyangka penantianku berbuah manis. Road to halal calon pengantin. Foto kedua. Rendra, suaminya, merangkul Vira dengan mesra di depan sebuah rumah megah yang jelas bukan rumah yang sedang mereka bangun. Rumah itu sudah jadi, mewah, dan penuh perabotan mahal. Foto ketiga. Pesta. Keluarga besar Vira ada di sana. Mereka mengangkat gelas, dan di tengah-tengah, Rendra berdiri gagah dengan jas mahal, di sampingnya Ibu Vira yang tersenyum bangga. Akun itu menandai Ibu Vira dengan komentar, "Makasih pahlawan keluarga kami, Mas Rendra. Udah angkat derajat keluarga kami. Calon menantu idaman." Pahlawan. Menantu idaman. Uang Arini. Keringat Arini. Air mata Arini. Semuanya berputar di kepala Arini. Uang yang ia kirim untuk tukang, berubah menjadi rumah mewah untuk Vira. Uang yang ia sisihkan untuk tabungan pendidikan Bima, berubah menjadi mahar berlian bernilai fantastis. Uang untuk susu dan gizi Bima, dipakai Rendra untuk berfoya-foya dan menghidupi keluarga besar sang pelakor. Dan Bima, putranya, kurus, sering menangis, ditelantarkan. Arini berlari ke kamar mandi, memuntahkan sisa makan malamnya yang seadanya. Tubuhnya menggigil, bukan karena dinginnya AC pabrik, tapi karena amarah yang membakar setiap sel tubuhnya. Ia menatap pantulan dirinya di cermin. Wajah kuyu, kantung mata menghitam, tangan yang mulai kapalan. Wajah seorang pejuang yang dikhianati. Dia pakai uangku, desis Arini. Dia pakai hasil jerih payahku untuk foya-foya. Dia biarkan anakku kelaparan, sementara dia jadi pahlawan untuk keluarga perempuan lain. Arini kembali ke layar ponselnya. Ia membuka profil Vira lagi. Ia menggulir ke bawah, mencari satu informasi penting. Dan ia menemukannya. Sebuah undangan digital yang diposting 2 hari lalu. Resepsi pernikahan Rendra Vira Sabtu, 14 November. Pukul 19. Ballroom Hotel Bintang Mulia. Itu, 3 hari lagi. Arini mengepalkan tangannya. Rasa sakit hati itu berubah menjadi sesuatu yang lain. Sesuatu yang dingin, tajam, dan penuh perhitungan. Ia tidak menangis lagi. Ia membuka aplikasi pemesanan tiket. Ia memesan penerbangan paling pagi ke Jakarta. Ia tidak peduli dengan kontrak kerjanya. Ia tidak peduli dengan apapun lagi. "Kamu mau pesta, Mas?" bisiknya pada layar ponsel yang menampilkan wajah Rendra yang tersenyum palsu. "Silakan, nikmati pestamu. Karena aku akan datang." Arini mulai mengemasi barangnya. Hanya 1 tas ransel kecil. Ia tidak membawa apa-apa saat datang, dan ia akan pulang sebagai badai. "Aku akan hancurkan pesta itu. Aku akan tarik setiap rupiah yang kamu curi dariku. Aku akan ambil kembali rumah itu, mobil itu, dan berlian itu. Dan aku akan pastikan," Arini berhenti sejenak, matanya berkilat berbahaya. "Kalian berdua akan miskin. Kalian akan merasakan bagaimana rasanya hidup seadanya, seperti yang kalian lakukan pada anakku." 13 jam penerbangan terasa seperti 13 tahun penyiksaan. Arini tidak tidur sedetik pun. Pikirannya terus memutar ulang foto-foto di akun Vira. Wajah Rendra yang tertawa, tangan Vira yang memamerkan berlian, dan yang paling menyakitkan, bayangan Bima yang kurus dan ditelantarkan. Begitu mendarat di Bandara Soekarno-Hatta, Arini tidak pergi ke rumah yang dulu ia sebut rumah impian. Ia tahu tempat itu sudah ternoda. Ia langsung naik bus antar kota, menuju kampung ibunya di pelosok Jawa Barat, tempat putranya dibuang. Perjalanan darat itu memakan waktu 6 jam. Setiap guncangan bus terasa seperti tamparan, mengingatkannya pada setiap kebohongan yang telah ia telan bulat-bulat. Ia turun di gang kecil menuju rumah ibunya tepat saat senja. Dari kejauhan, ia melihat sosok mungil yang ia rindukan. Bima. Hati Arini hancur berkeping-keping. Bima tidak sedang bermain seperti anak-anak lain. Ia duduk sendirian di teras rumah neneknya yang reyot, memeluk lututnya. Bajunya kusam, warnanya sudah pudar. Tubuhnya? Ya Tuhan, tubuhnya begitu kurus.
Pipi tembam yang selalu Arini cium dalam panggilan video kini telah tirus. Tatapannya kosong, menatap jalanan berdebu. "Bim?" panggil Arini, suaranya tercekat. Anak kecil itu mengangkat kepalanya. Matanya yang sedih melebar tak percaya. "Bunda?" Bima berlari. Lariannya sedikit terhuyung, seolah tak bertenaga. Arini menjatuhkan ranselnya dan berlari menyambut putranya. Ia merengkuh tubuh mungil itu, mengangkatnya, dan memeluknya erat seolah takkan pernah melepaskannya lagi. "Bunda, Bunda pulang." "Bima kangen." Bima menangis, bukan tangisan manja, tapi tangisan pilu yang penuh kerinduan dan penderitaan. "Bunda di sini, sayang. Bunda di sini." Arini menciumi seluruh wajah putranya, air matanya mengalir deras. Ia bisa merasakan tulang-tulang rusuk Bima yang menonjol di balik baju tipis itu. Amarahnya kembali membara, lebih panas dari sebelumnya. Ibunya, Lastri, dan beberapa tetangga keluar mendengar keributan itu. Wajah ibunya tampak lega sekaligus sedih. "Arini, kamu akhirnya pulang, enduk," kata ibunya lirih. Arini, dengan Bima masih dalam pelukannya, menatap ibunya dengan tatapan tajam. "Kenapa ibu nggak bilang apa-apa sama Arini? Kenapa ibu biarkan Bima seperti ini?" "Ibumu sudah coba bilang, Mbak," Lastri menyahut, tidak tega. "Tapi Mas Rendra bilang ke ibumu kalau Mbak Arini sibuk sekali di sana. Dia bilang, Mbak Arini sendiri yang suruh Bima tinggal di sini. Dia bilang, Mbak lagi kejar bonus besar. Ibumu kan nggak pegang HP bagus, Mbak. Mau ngabarin gimana?" Ibunya mengangguk, air matanya berlinang. "Dia cuma antar Bima sebulan lalu, Nin. Dia bawa tas baju kecil. Dia bilang cuma titip seminggu. Setelah itu dia nggak pernah datang lagi. Dia cuma transfer 500.000. Katanya buat jajan Bima. Setelah itu, tidak ada kabar." 500.000. Arini tertawa. Tawa yang kering dan penuh luka. Ia mengirim puluhan juta, dan suaminya memberi 500.000 untuk anak kandungnya sendiri, sementara ia membelikan berlian untuk seorang pelakor. "Dia di mana sekarang, Bu?" tanya Arini dingin. "Nggak ada yang tahu, enduk. Kata orang-orang, dia jadi orang sukses di Jakarta. Punya rumah mewah, mobil baru. Dia bilang ke semua orang, bisnis barunya sukses besar berkat kerja kerasnya," jelas ibunya. "Bisnis?" Arini mendengus. "Bisnis menguras keringat istri. Itu bisnisnya." Malam itu, Arini tidak tidur. Ia memandikan Bima, menyuapinya, dan menidurkannya di sampingnya. Ia membelai rambut putranya sambil mendengarkan cerita Lastri dan ibunya. Ceritanya lebih buruk dari yang ia bayangkan. Rendra telah membangun citra baru. Ia adalah pengusaha muda sukses yang terpaksa ditinggal istrinya bekerja di luar negeri. Uang Arini ia gunakan untuk membeli rumah mewah di klaster Permata Hijau atas namanya sendiri. Ia membeli mobil sport Eropa, juga atas namanya. Dan Vira dan seluruh keluarganya kini tinggal di rumah itu. Rendra membiayai hidup mereka semua. Ia menyekolahkan adik-adik Vira, merenovasi rumah orang tua Vira di kampung halaman mereka, dan bahkan memberikan modal usaha untuk ayah Vira. Dia adalah pahlawan bagi keluarga Vira. Seorang dewa penolong yang dermawan. Semua orang di kampung Vira memuji-muji Mas Rendra, Mbak, kata Lastri. Mereka bilang Mbak Vira beruntung sekali dapat suami kaya raya yang begitu sayang sama keluarga. Kaya raya? Arini mengepalkan tangannya. Bagus, biarkan mereka berpikir begitu. Biarkan mereka terbang setinggi mungkin. Esok paginya, hari Jumat, sehari sebelum resepsi, Arini menitipkan Bima pada ibunya. Bu, tolong jaga Bima. Apapun yang terjadi, jangan biarkan Bima pergi. Kamu mau kemana, enduk? Tanya ibunya cemas. Ke Jakarta. Menyelesaikan urusan, jawab Arini. Matanya berkilat setajam baja. Dia tidak pergi untuk istirahat. Dia pergi untuk berperang. Tujuan pertamanya adalah Bandung. Dengan paspor dan buku nikahnya, ia meminta cetak rekening koran dari rekening gabungan yang ia buat dengan Rendra. Seperti dugaannya, rekening itu kini saldonya 0. Ia melihat riwayat transaksi.
Puluhan juta masuk setiap bulan dari rekeningnya di Taiwan. Dan puluhan juta keluar. Pembayaran down payment mobil mewah. Transfer dalam jumlah besar ke pengembang properti Permata Hijau. Transfer rutin ke rekening atas nama Vira Maharani. Transfer ke rekening ayah Vira. Semuanya ada di sana. Hitam di atas putih. Jejak digital pengkhianatan Rendra. Arini menyalin semua bukti itu. Ia sudah memiliki bukti transfer dari rekening Taiwannya. Kini ia punya bukti kemana uang itu dialirkan. Tujuan keduanya adalah kantor pengacara. Ia mencari firma hukum termahal yang paling terkenal reputasinya dalam kasus perceraian dan sengketa aset. Ia tidak peduli biayanya. Ia akan menggunakan sisa tabungan daruratnya di Taiwan yang ia simpan terpisah dari Rendra. Ia duduk di depan seorang pengacara bernama Hartono, SH, seorang pria parubaya dengan tatapan mata yang seolah bisa membaca isi pikiran orang. Arini meletakkan semua dokumen di atas mejanya. Bukti transfer, foto-foto Instagram Vira, akta kelahiran Bima, dan buku nikah mereka. Saya mau cerai, kata Arini, suaranya mantap. Hartono mengangguk. Itu mudah. Saya tidak hanya mau cerai, lanjut Arini. Saya mau suami saya didakwa atas penggelapan dan penipuan. Uang yang dia gunakan untuk membeli rumah, mobil, dan berlian itu adalah uang saya. Uang hasil saya bekerja di Taiwan. Saya punya bukti aliran dananya. Hartono mengangkat alis, mulai tertarik. Ia memeriksa dokumen-dokumen itu satu persatu. Dan saya mau semua aset itu kembali, kata Arini. Rumah, mobil, dan semua yang dia berikan pada wanita itu. Saya mau sita jaminan. Saya mau mereka keluar dari rumah itu tanpa membawa apapun selain baju di badan mereka. Pengacara itu tersenyum tipis. Ini menarik. Bukti Anda kuat. Kita bisa menuntutnya atas penggelapan dalam rumah tangga. Kita bisa menuntut wanita itu sebagai penadah. Bagus, kata Arini. Tapi saya punya satu permintaan lagi. Apa itu? Resepsi pernikahan mereka besok malam. Di Hotel Bintang Mulia. Saya mau kita hancurkan pesta itu. Hartono terdiam sejenak, lalu senyumnya melebar. Anda ingin membuat pertunjukan? Saya ingin mengambil kembali apa yang menjadi hak saya di depan semua orang yang memuja-muja dia. Saya ingin semua orang tahu bahwa pahlawan yang mereka banggakan itu adalah seorang penipu, pencuri, dan ayah yang menelantarkan anaknya. Pengacara itu mengangguk pelan. Saya suka gaya Anda, Bu Arini. Baik, kita akan siapkan surat sita aset sementara dari pengadilan. Kita akan siapkan surat somasi. Dan besok malam, kita akan datang ke pesta itu. Tapi kita tidak akan datang sendiri. Maksud Anda? Kita akan bawa polisi, kata Hartono. Untuk mengeksekusi surat sita dan menjemput suami Anda atas laporan penggelapan. Ini akan jadi pesta pernikahan yang tidak akan pernah mereka lupakan. Arini berdiri. Untuk pertama kalinya dalam 72 jam terakhir, ia merasa bisa bernapas. Lakukan, Pak. Lakukan apapun yang diperlukan. Saya ingin mereka miskin. Saya ingin mereka hancur. Sabtu, hari resepsi. Bagi Rendra dan Vira, ini adalah hari penobatan mereka. Bagi Arini, ini adalah hari eksekusi. Pagi itu, Arini tidak membuang waktu. Prioritas utamanya adalah Bima. Ia membawa putranya ke klinik anak terbaik di kota. Hasil pemeriksaan dokter bagaikan belati baru yang ditusukkan ke jantungnya. Bima mengalami dehidrasi kronis dan kekurangan gizi tingkat sedang. Kapan terakhir anak ini minum susu formula berkualitas, Bu? Atau makan daging? Tanya dokter itu dengan tatapan prihatin. Arini hanya bisa menggeleng, bibirnya terkatup rapat menahan isak tangis yang bisa meledak kapan saja. Setelah mendapat resep vitamin dan suplemen, Arini membawa Bima ke pusat perbelanjaan. Bukan untuk dirinya, tapi untuk putranya. Ia membuang baju-baju kusam yang melekat di tubuh Bima ke tempat sampah di depan toko. Ia membelikan Bima baju-baju baru yang lembut, sepatu baru yang nyaman, dan setumpuk mainan. Ia membelikan susu formula paling mahal dan beberapa kotak bubur bayi instan bergizi tinggi. Bima, yang awalnya pendiam dan ketakutan, perlahan mulai menunjukkan binar di matanya. Saat memegang mobil-mobilan barunya, senyum kecil,
Senyum yang Arini rindukan setengah mati, akhirnya terbit di wajah tirus itu. Ini buat Bima, tanyanya ragu. Semua buat Bima, sayang, kata Arini, memeluknya. Mulai sekarang, Bunda janji, Bima nggak akan kekurangan apapun lagi. Ia menyewa satu kamar di hotel yang berbeda dari tempat resepsi Rendra. Kamar yang aman dan nyaman. Ia membawa serta ibunya untuk menjaga Bima di sana. Enduk, kamu mau kemana dandan cantik-cantik begini? Tanya ibunya cemas, melihat Arini mulai bersiap sore itu. Arini telah menggunakan sisa tabungan daruratnya untuk membeli satu set baju perang. Sebuah gaun wrap dress berbahan sutra berwarna merah marun. Warnanya elegan, namun menyiratkan bahaya. Ia membiarkan rambut panjangnya tergerai, dipoles riasan tipis namun tajam. Wajah kuyu pekerja pabrik telah hilang, berganti menjadi aura seorang wanita yang tidak bisa lagi diremehkan. Ia tak lagi tampak seperti korban. Ia tampak seperti pemangsa. Arini mau mengambil kembali apa yang jadi hak Arini dan Bima, jawab Arini dingin. Ibu tolong jaga Bima. Kunci pintu. Jangan buka untuk siapapun selain Arini. Di tempat lain, di Presidential Suite Hotel Bintang Mulia, suasananya bertolak belakang. Tawa dan aroma parfum mahal memenuhi ruangan. Vira Maharani sedang bercermin. Gaun pengantinnya, gaun haute couture yang harganya setara dengan gaji Arini selama setahun, membungkus tubuhnya dengan sempurna. Riasannya tebal, berkilauan. Dan di jarinya, mahar berlian itu berkelip-kelip di bawah cahaya lampu kristal. Ya Tuhan, Vira, kamu seperti ratu, pekik ibunya, yang juga mengenakan gaun mewah. Rendra benar-benar mengangkat derajat keluarga kita. Dia pahlawan kita, nak. Rendra masuk ke ruangan, sudah rapi dengan tuxedo hitam yang dijahit khusus. Ia tersenyum angkuh. Ia merasa seperti raja dunia. Sayang, kamu cantik sekali, kata Rendra, memeluk Vira dari belakang. Ia mencium leher Vira. Malam ini, semua rekan bisnisku akan datang. Mereka harus tahu siapa aku sekarang. Bukan lagi Rendra yang dulu. Aku nggak sabar, Mas, desah Vira. Setelah ini, kita langsung bulan madu ke Eropa, kan? Seperti janjimu. Tentu saja. Apapun untuk ratuku, kata Rendra. Ia melirik jam tangan Rolex, yang juga dibeli dari uang Arini, di pergelangan tangannya. Sudah hampir jam 7. Ayo turun. Tamu-tamu sudah menunggu. Saat mereka berjalan bergandengan tangan menuju lift pribadi, Vira bertanya pelan, Mas, soal Arini apa dia nggak akan tahu? Rendra tertawa meremehkan. Arini? Siapa peduli? Dia itu perempuan bodoh. Dia cuma tahu kerja. Dia di Taiwan, nggak akan tahu apa-apa. Saldo rekeningku dari dia juga sudah aku kuras habis ke rekening baruku pagi tadi. Dia sudah nggak punya apa-apa lagi. Dan, Bima? Wajah Rendra mengeras. Anak itu, dia aman di kampung sama neneknya. Itu tempat yang pas buat dia. Hidup kita yang sekarang terlalu mewah untuk diganggu anak kampung seperti dia. Vira tersenyum puas. Ia mengira semua jejak telah tertutup. Ia mengira malam ini adalah awal dari kehidupan sempurnanya yang dibangun di atas penderitaan dua orang. Mereka tidak tahu, penderitaan itu kini telah menjelma menjadi badai yang sedang bergerak menuju lobi hotel. Pukul 19.15. Arini melangkah keluar dari taksi. Udara malam Jakarta terasa panas, tapi hati Arini sedingin es. Ia berjalan memasuki lobi Hotel Bintang Mulia yang megah. Di sudut lobi, ia melihat Pak Hartono, pengacaranya, sudah menunggu. Pak Hartono tidak sendiri. Ia bersama dua asisten hukumnya yang membawa map-map tebal, dan dua orang pria berbadan tegap dengan kemeja batik rapi, yang Arini kenali sebagai petugas kepolisian dalam pakaian preman. Di belakang mereka, dua petugas berseragam lengkap berdiri siaga di dekat pintu masuk. Sudah siap, Bu Arini? Tanya Hartono, suaranya tenang namun tegas. Arini menarik napas panjang. Ia bisa mendengar alunan musik romantis dan tawa bahagia dari lantai 2, tempat ballroom berada. Semua surat perintah sudah lengkap, lanjut Hartono. Surat perintah penyitaan aset atas rumah di Permata Hijau, mobil sport Eropa atas nama Rendra,
dan seluruh isi rekening atas nama Rendra dan Vira Maharani. Dan ini, ia mengangkat satu map lagi, surat perintah penangkapan atas nama Rendra Wijaya atas laporan penggelapan dana dalam rumah tangga dan penelantaran anak. Arini menatap tangga besar berlapis karpet merah yang menuju ke pesta itu. Mereka sedang bersulang sekarang, mungkin, bisik Arini. Mereka sedang merayakan kesuksesan mereka. Kalau begitu, kata Hartono, memberi isyarat kepada timnya. Jangan biarkan mereka menunggu terlalu lama. Arini mengangguk. Dengan langkah mantap, ia mulai menaiki tangga itu. Gaun merah marunnya menyapu lantai marmer, seolah meninggalkan jejak darah di belakangnya. Setiap langkah membawanya lebih dekat ke pusat pengkhianatan. Di puncak tangga, pintu ballroom yang menjulang tinggi terbuka. MC di dalam berteriak antusias. Dan inilah dia, pasangan raja dan ratu kita malam ini. Kita sambut Rendra Wijaya dan Vira Maharani. Tepuk tangan membahana. Lampu sorot menyorot Rendra dan Vira yang sedang melambai dari pelaminan. Arini berhenti di ambang pintu. Ia tersenyum. Senyuman yang tidak mencapai matanya. Selamat menikmati 5 menit terakhirmu sebagai raja, Rendra, gumamnya. Kemudian, ia melangkah masuk. Musik romantis yang mengalun tiba-tiba terdengar sumbang. Tepuk tangan meriah dari ratusan tamu undangan perlahan memudar, berganti menjadi bisikan-bisikan bingung. Semua terjadi dalam hitungan detik. Sosok Arini, dalam balutan gaun merah marun yang kontras dengan dekorasi pesta yang serba putih dan emas, melangkah masuk ke ballroom. Ia tidak berlari. Ia berjalan dengan langkah yang pelan, terukur, dan penuh ketegasan. Sepatu hak tingginya beradu dengan lantai marmer, klik, klak, klik, setiap langkahnya seolah menjadi detak jantung yang memburu. Di atas pelaminan yang megah, senyum Rendra yang tadinya merekah bangga, kini membeku. Matanya melebar. Gelas sampanye yang ia pegang sedikit bergetar. Dia mengenali wanita itu. Tidak mungkin. Bagaimana bisa dia ada di sini? Vira, yang sedang tertawa manja, merasakan cengkeraman tangan Rendra di pinggangnya mengencang. Ia berhenti tertawa dan mengikuti arah pandang Rendra. Mas? Siapa itu? Bisik Vira, masih belum mengerti. Ia hanya melihat seorang wanita cantik yang menatap lurus ke arah mereka dengan tatapan yang menakutkan. MC di panggung juga terdiam. Musik berhenti total. Keheningan yang canggung seketika menyelimuti ballroom mewah itu. Selamat malam. Sebuah suara yang tenang namun berwibawa memecah keheningan. Bukan Arini. Pak Hartono melangkah maju, berdiri di samping Arini, diikuti oleh 2 asistennya. Mohon maaf mengganggu pesta Anda. Nama saya Hartono, SH, dan saya adalah kuasa hukum dari klien saya, Nyonya Arini. Hartono memberi isyarat. Lampu ballroom yang tadinya temaram romantis, tiba-tiba menyala terang benderang, menyorot setiap sudut ruangan. Para tamu terkejut. Di pintu masuk, 2 polisi berseragam kini berdiri tegap, memastikan tidak ada yang bisa keluar atau masuk dengan mudah. Nyonya Arini. Ayah Vira, yang merasa pestanya diinterupsi, berteriak dari meja keluarga. Siapa itu? Ini pesta pernikahan. Keamanan. Usir mereka. Saya sarankan Anda tetap di tempat duduk Anda, Pak, kata Hartono dingin. Kecuali Anda ingin ikut terseret dalam kasus pidana. Mata Hartono kini menatap lurus ke arah Rendra di pelaminan. Kami di sini untuk menghentikan sebuah tindak kejahatan, lanjut Hartono, suaranya kini menggema di seluruh ruangan. Pernikahan ini adalah sebuah penipuan. Terdengar pekikan tertahan dari para tamu. Pria yang berdiri di pelaminan itu, yang bernama Rendra Wijaya, kata Hartono, menunjuk Rendra dengan map dokumen, adalah suami yang sah secara hukum dan negara dari klien saya, Nyonya Arini. Ini buku nikah mereka. Seorang asisten mengangkat salinan buku nikah yang sudah diperbesar. Mas, apa maksudnya ini? Vira menjerit, menatap Rendra dengan panik. Dia bilang kamu duda? Kamu bilang istrimu sudah meninggal. Diam, Vira, bentak Rendra, wajahnya pucat pasi. Ia menatap Arini dengan kebencian. Kamu, beraninya kamu. Ini semua bohong. Nah, bohong? Kini, Arini yang angkat bicara. Ia melangkah maju, mendekati pelaminan,
tatapannya terkunci pada Rendra. 3 tahun, Mas. 3 tahun aku banting tulang di pabrik Taiwan. 3 tahun aku cuma makan roti dan mie instan supaya bisa kirim belasan juta tiap bulan untukmu. Untuk anak kita. Untuk rumah kita. Suara Arini bergetar, bukan karena tangis, tapi karena amarah yang tertahan. Dan kamu pakai uang itu buat apa? Arini menunjuk ke sekeliling ballroom. Buat pesta mewah ini? Buat gaun pengantin wanita itu? Buat jas mahalmu? Ia lalu menunjuk Vira, spesifik pada jemarinya. Atau buat mahar berlian fantastis yang kamu kuras dari rekeningku sampai habis. Vira secara refleks menyembunyikan tangannya. Wajahnya berubah dari bingung menjadi ngeri. Kamu bilang ke aku Bima tidur setiap aku telepon. Suara Arini meninggi. Rasa sakit seorang ibu kini meledak. Ternyata kamu buang anakmu di kampung, Mas. Kamu titipkan dia ke ibuku yang sudah tua. Kamu biarkan anakku kelaparan. Kamu biarkan dia pakai baju lusuh. Kamu kirim 500.000 untuknya, sementara kamu jadi pahlawan yang menghidupi keluarga pelakor ini. Wajah Ibu Vira yang tadi sombong kini pucat seperti mayat. Keluarga besar Vira yang tadi memuja Rendra kini terdiam 1000 bahasa. Mereka akhirnya sadar, kekayaan yang mereka nikmati adalah hasil curian. Rendra Wijaya. Pak Hartono kembali mengambil alih. Klien saya tidak hanya menggugat cerai Anda atas dasar perzinahan dan bigami. Hartono memberi isyarat kepada 2 petugas berpakaian preman yang sedari tadi berdiri di antara para tamu. Kedua petugas itu melangkah cepat menuju pelaminan. Klien saya telah membuat laporan polisi atas tindak pidana penggelapan dana dalam rumah tangga, penipuan, dan penelantaran anak di bawah umur. Bukti transfer dari Taiwan, bukti aliran dana ke rekening Anda, ke rekening wanita ini, dan ke rekening pengembang properti, semuanya lengkap. Ah, lepaskan. Rendra berontak saat kedua petugas itu mulai memegangi lengannya. Saudara Rendra Wijaya, Anda kami tangkap, kata salah satu petugas tegas, mengeluarkan borgol. Master. Vira histeris. Ia mencoba menarik Rendra. Asisten, panggil Hartono. Asisten hukumnya melangkah maju ke pelaminan, melewati Vira yang sedang menangis, dan meletakkan beberapa dokumen di meja. Surat perintah penyitaan aset. Rumah di klaster Permata Hijau, mobil sport B999 R&D, dan seluruh isi rekening atas nama Rendra Wijaya dan Vira Maharani resmi dibekukan dan disita oleh negara sebagai barang bukti. Enggak mungkin. Enggak mungkin. Ibu Vira pingsan di kursinya. Para tamu undangan yang tadinya terdiam, kini serempak mengeluarkan ponsel mereka. Mereka merekam. Puluhan kamera menyorot Raja dan Ratu, yang kini hancur lebur. Reputasi bisnis yang ingin Rendra bangun, hancur dalam sekejap. Rendra, yang sudah terborgol, diseret menuruni tangga pelaminan. Ia meronta-ronta seperti hewan liar. Saat ia melewati Arini, ia menatap istrinya dengan mata memerah penuh kebencian. Kamu akan menyesal, Arini. Aku akan bunuh kamu. Arini menatap balik, wajahnya sedingin es. Kamu sudah mati bagiku sejak kamu membiarkan Bima kelaparan. Rendra diseret keluar dari ballroom, diikuti oleh Vira yang menangis histeris. Mas, jangan tinggalin aku. Mas, Arini berdiri tegak di tengah ballroom yang kini kacau balau. Pesta telah hancur. Resepsi telah bubar. Tapi ini baru permulaan. Ia menoleh pada Pak Hartono. Sekarang, kita urus sisanya. Mata Arini tertuju pada keluarga Vira yang masih terpaku syok di meja mereka. Mereka juga menikmati uang saya, Pak. Saya ingin mereka juga merasakannya. Kekacauan adalah melodi yang indah di telinga Arini. Suara jerit histeris Vira, tangisan meraung dari ibunya, dan bisikan-bisikan syok dari para tamu adalah bayaran pertama untuk semua malam tanpa tidurnya di Taiwan. Vira, yang gagal mengejar Rendra, kini terhalang oleh 2 polisi berseragam di pintu. Ia berbalik, matanya merah menyala, dan menatap Arini dengan kebencian murni. Gaun pengantinnya yang mahal kini tampak konyol di tengah drama ini. Temo? Vira menjerit, suaranya serak. Ia berlari ke arah Arini, tangannya terangkat, siap mencakar. Kamu iblis. Kamu yang hancurkan hidupku. Kamu
Arini bahkan tidak bergeming. Sebelum tangan Vira menyentuhnya, Pak Hartono sudah memberi isyarat. Petugas berpakaian preman yang tadi memborgol Rendra, kini bergerak cepat dan menahan Vira. Lepaskan saya. Saya ratu di sini. Ini pesta saya. Vira meronta-ronta. Pesta Anda sudah selesai, Nona, kata Arini, melangkah maju hingga mereka hanya berjarak 1 lengan. Ia menatap Vira dari atas ke bawah. Ratu? Ratu macam apa yang membangun istananya dari keringat istri orang lain? Arini menatap langsung ke mata Vira. Hidupmu? Kamu tidak punya hidup, Vira. Kamu hanya parasit yang menumpang pada hartaku. Dan sekarang, pestanya selesai. Nona Vira Maharani, suara Pak Hartono kembali terdengar, dingin dan resmi. Saya sarankan Anda tenang. Anda berpotensi dituntut sebagai penadah barang hasil kejahatan dengan ancaman hukuman penjara. Setiap barang mewah yang Anda terima dari saudara Rendra yang dibeli menggunakan uang klien saya adalah barang bukti. Mata Arini lalu tertuju pada satu titik. Satu titik yang berkilauan di jari Vira. Berlian itu, kata Arini pelan. Vira refleks mencengkeram tangannya, menyembunyikan cincin itu. Kamu suka? Tanya Arini, senyumnya sinis. Aku bekerja 18 jam sehari untuk membelikanmu berlian itu. Uang yang seharusnya untuk biaya sekolah Bima menempel di jarimu yang kotor itu. Ini punya saya. Ini mahar saya, pekit Vira. Pak Hartono, panggil Arini, tanpa mengalihkan pandangan dari Vira. Nona Vira, kata Pak Hartono tegas. Cincin itu teridentifikasi dalam slip transaksi pembelian menggunakan rekening atas nama saudara Rendra, yang sumber dananya 100% adalah transfer dari Nyonya Arini. Cincin itu adalah bagian dari aset yang disita. Serahkan. Tidak. Serahkan, kata Arini, suaranya kini seperti desisan ular. Atau saya minta petugas memotong jarimu. Kamu boleh pilih. Ancaman itu membuat Vira gemetar ketakutan. Dengan air mata yang merusak riasan mahalnya, dengan tangan yang bergetar hebat, Vira menarik cincin berlian itu dari jarinya. Cincin yang menjadi simbol kemenangannya, kini menjadi simbol kehinaannya. Ia melempar cincin itu ke lantai. Asisten Pak Hartono dengan tenang mengambil cincin itu, memasukkannya ke dalam kantong barang bukti yang sudah dilabeli, dan menutupnya. Bagus, kata Arini. Ia lalu menatap gaun yang dipakai Vira. Gaun itu juga. Tapi, biarlah. Anggap saja itu kain kafan untuk reputasimu malam ini. Keluarga Vira, yang tadinya duduk di meja kehormatan, kini berlari menghampiri. Ayah dan ibu Vira, yang tadi membusungkan dada, kini bersimpuh di dekat Arini. Mbak Arini, tolong, Mbak. Ibunya menangis, mencoba memegang kaki Arini, namun Arini melangkah mundur. Kami tidak tahu apa-apa. Kami benar-benar ditipu sama Rendra. Kami kira dia pengusaha sukses. Arini tertawa. Tawa yang begitu dingin hingga membuat bulu kuduk merinding. Tidak tahu? Tanya Arini. Kalian tidak tahu, tapi kalian dengan senang hati menikmati, kan? Kalian panggil dia pahlawan? Kalian biarkan dia merenovasi rumah kalian? Membiayai hidup kalian? Kalian tidak pernah bertanya, dari mana seorang pengangguran yang kalian tahu dulu tidak punya apa-apa, tiba-tiba bisa jadi sultan? Kang? Ayah Vira tergagap. Kami akan ganti rugi. Tapi, biarkan kami pulang dulu. Ayo, Vira, Bu, kita pulang ke rumah. Pulang? Pak Hartono menyela. Pulang kemana, Pak? Ke rumah kami, di Permata Hijau, jawab ayah Vira, suaranya gemetar. Pak Hartono menggeleng pelan. Rumah itu, per detik ini, telah disegel oleh juru sita pengadilan. Tim saya yang lain sudah berada di sana. Rumah itu bukan milik Anda. Bukan milik Rendra. Rumah itu dibeli dengan uang haram dan akan dilelang untuk mengembalikan kerugian klien saya. Mata Vira terbelalak ngeri. Maksud saya, Pak Hartono berkata dengan lugas, seluruh pakaian Anda, tas-tas mewah Anda, perabotan Anda, semuanya tertahan di dalam rumah itu sebagai bagian dari sita aset. Kalian, ia menatap keluarga Vira satu persatu, tidak punya rumah lagi. Kalian resmi diusir.
Ini adalah pukulan terakhir. Ibu Vira yang tadinya menangis memohon, kini meraung putus asa. Habis sudah. Kita miskin lagi. Kita jadi gelandangan. Vira, yang gaun pengantinnya kini kotor karena debu lantai, hanya bisa menatap kosong. Ratu dalam semalam, kini menjadi gelandangan bahkan sebelum pesta berakhir. Para tamu undangan, yang tadinya hanya berbisik, kini terang-terangan merekam. Kilatan flash kamera ponsel menyambar-nyambar, mengabadikan kehancuran keluarga, pahlawan, itu. Semua bukti sosial kejatuhan mereka terekam jelas. Puas, bisik Vira penuh dendam pada Arini. Arini berjongkok di depan Vira, menyejajarkan mata mereka. Ini belum seberapa, Vira. Ini bukan 1/10 dari rasa sakit yang kualami saat mendengar anakku kelaparan sementara ibumu memamerkan perhiasan baru dariku. Ini baru awal, kata Arini. Ia lalu berdiri. Misi malam ini selesai. Pak Hartono, urusan saya di sini selesai. Saya serahkan sisanya pada Anda, kata Arini. Baik, Bu Arini. Hati-hati di jalan. Hari Senin, kita lanjutkan proses tuntutan pidana untuk Nona Vira, jawab Pak Hartono. Arini berbalik. Ia tidak menoleh lagi ke arah Vira yang meraung-raung atau ke arah keluarga Vira yang menangisi nasib mereka. Ia berjalan keluar dari ballroom yang hancur itu dengan kepala tegak. Ia melangkah melewati para tamu yang menatapnya dengan campuran ngeri, kagum, dan kasihan. Ia tidak peduli. Saat ia keluar dari lobi hotel yang megah dan merasakan udara malam yang lembab, Arini akhirnya menghela napas. Beban di dadanya sedikit terangkat. Ia mengeluarkan ponselnya dan menelepon ibunya di hotel. Bu, Arini sudah selesai. Tolong siapkan air hangat. Bunda mau peluk Bima. Arini tidak kembali ke kamar hotelnya sendirian. Ia mampir ke sebuah restoran 24 jam dan membeli 3 porsi sup ayam hangat, bubur, dan sate. Ia sadar, ia dan ibunya belum makan malam. Pintu kamar hotel terbuka pelan. Ibunya langsung terbangun, wajahnya tegang penuh kecemasan. Gimana, Enduk? Kamu nggak apa-apa? Arini meletakkan bungkusan makanan di meja dan tersenyum. Senyum tulus pertama setelah berhari-hari. Semuanya selesai, Bu. Ayo makan. Arini lapar. Ibunya menatapnya, tak percaya. Selesai? Matemu? Pestanya hancur. Rendra ditangkap polisi di atas pelaminan. Vira dan keluarganya diusir. Semua aset yang dia beli pakai uang Arini sudah disita. Napas ibunya tercekat. Ia menangkupkan kedua tangannya. Ya Allah, Arini melangkah ke tempat tidur. Di sana, Bima tertidur pulas, memeluk mobil-mobilan baru yang ia belikan. Wajahnya damai. Tidak ada lagi ketakutan di tidurnya. Inilah pemandangan yang sepadan dengan semua pertarungan tadi. Ia duduk di tepi ranjang, membelai rambut putranya. Keringat di Taiwan, rasa sakit hati, amarah yang membara, semuanya luntur digantikan oleh rasa lega yang luar biasa. Ia telah merebut kembali masa depan putranya. Makan dulu, Nin. Kamu pasti capek sekali, kata ibunya lirih. Arini mengangguk. Malam itu, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia makan dengan tenang. Sup ayam hangat itu terasa seperti kemenangan, mengisi kembali energi yang telah terkuras habis oleh pengkhianatan. Keesokan paginya, matahari terbit di Jakarta, membawa realita baru bagi semua orang. Bagi Arini, ini adalah fajar pertama dari kehidupan barunya. Ia terbangun karena tawa kecil. Bima sudah bangun dan sedang asyik memainkan mainan barunya di atas karpet. Bunda, lihat, mobilnya jalan, seru Bima riang. Hati Arini menghangat. Ia memeluk putranya. Iya, sayang. Nanti kita beli lagi yang lebih besar, ya. Teleponnya berdering. Pak Hartono. Selamat pagi, Bu Arini. Saya punya kabar terbaru, kata pengacara itu dari seberang telepon. Silakan, Pak. Pertama, Saudara Rendra resmi ditahan di sel tahanan Polda. Permintaan penangguhan penahanannya ditolak mentah-mentah. Bukti penggelapan dan penelantaran anak terlalu kuat. Dia tidak akan kemana-mana sampai hari persidangan. Bagus, kata Arini dingin. Kedua, Nona Vira Maharani dan kedua orang tuanya.
Tadi malam mereka terpaksa diantar keluar dari hotel oleh keamanan karena tidak bisa membayar kamar yang sudah mereka pesan untuk bulan madu. Tim saya melacak mereka. Kemana mereka? Mereka mencoba kembali ke rumah di Permata Hijau, tapi tentu saja rumah itu sudah disegel jurusita. Setelah itu, mereka mencoba menghubungi beberapa kerabat, tapi sepertinya berita tadi malam sudah menyebar seperti api. Tidak ada yang mau menampung mereka. Terakhir terlihat, mereka menyewa satu kamar sempit di losmen murah dekat terminal bus. Rekening mereka semua sudah kami bekukan, mereka tidak punya uang sepeser pun. Arini terdiam. Ia membayangkan Vira, sang ratu, kini tidur di kamar losmen yang pengap dan bau. Ia membayangkan, pahlawan, keluarga itu kini kedinginan di lantai sel. Ketiga, soal aset, lanjut Pak Hartono. Rumah, mobil sport, dan berlian itu. Apa rencana ibu? Jual, jawab Arini tanpa ragu. Jual semuanya, Pak. Lelang secepat mungkin. Saya tidak mau satu debu pun dari pengkhianatan itu tersisa. Uangnya, transfer semua ke rekening baru saya. Rekening yang hanya atas nama saya dan anak saya, Bima. Baik, Bu. Akan segera kami proses. Satu lagi, Pak Hartono, tambah Arini. Saya mau tuntut Vira juga. Dia bukan hanya penadah. Dia tahu Rendra masih suami saya. Dia sengaja menghasut Rendra untuk menelantarkan anak saya. Saya mau dia juga merasakan dinginnya penjara. Saya mengerti, Bu. Akan kami siapkan tuntutan tambahannya. Di sisi lain kota, di sebuah kamar losmen bernama Penginapan Jaya, pemandangannya jauh dari kata Jaya. Kipas angin di langit-langit berputar pelan, menimbulkan suara berdecit yang memekakan telinga, namun tak mampu mengusir bau apak dan asap rokok dari kamar sebelah. Vira duduk di tepi ranjang yang seprainya kusam. Gaun pengantinnya yang mewah kini teronggok di sudut ruangan, kotor, sobek, dan ternoda. Ia hanya memakai daster tipis yang sempat ia masukkan ke tas tangan. Ayahnya duduk di lantai, merokok dalam-dalam, wajahnya kosong. Ibunya, yang semalam pingsan, kini sedang menangis meraung-raung. Semuanya habis, teriak Ibu Vira, memukul-mukul kasur. Ini semua gara-gara kamu, Vira. Kamu, mimpi jadi orang kaya. Lihat sekarang, kita jadi gembel. Diam, Bu. Bentak Vira, suaranya serak. Aku juga korban. Rendra yang bohong. Korban apa? Kamu menikmati rumah mewah itu. Kamu pamer berlian itu. Kamu tahu dia masih punya istri tapi kamu pura-pura bodoh. Balas ibunya tak kalah keras. Sekarang kita harus bagaimana? Pulang kampung? Malu, Vira. Semua orang di kampung tahu kita sudah diangkat derajatnya sama si pahlawan bajingan itu. Sekarang kita pulang jadi apa? Kedisem? Ayahnya mematikan rokoknya di lantai. Ibumu benar. Kita sudah hancur. Dihina di depan ratusan orang. Tidak punya rumah. Tidak punya uang. Keluarga besar kita di kampung pasti sudah dengar. Kita sudah tidak punya muka lagi. Vira menunduk. Reputasi, harta, cinta, semuanya hilang dalam satu malam. Pria yang ia puja sebagai pahlawan, kini meringkuk di penjara. Dan ia tidak punya apa-apa. Tiba-tiba pintu kamar digedor keras. Waktunya check out. Sudah jam 12, teriak penjaga losmen dari luar. Ibu Vira panik. Kita mau kemana lagi, Pak? Kita nggak punya uang buat bayar lagi. Vira menatap tangannya yang kosong. Jari yang kemarin dihiasi berlian, kini kapalan. Kehidupan mewah yang ia rasakan selama beberapa bulan, yang dibangun dari keringat Arini, kini menuntut bayarannya. Dan bayarannya adalah kehancuran total. Mereka diusir dari losmen itu, disaksikan oleh penghuni lain. Vira, ibunya, dan ayahnya, kini berdiri di tepi jalan raya yang panas dan berdebu, hanya dengan satu tas kecil berisi pakaian. Mereka resmi menjadi gelandangan. 3 minggu telah berlalu sejak malam resepsi yang menggemparkan itu. Jakarta telah beralih ke gosip baru, tetapi bagi mereka yang terlibat, gempa susulan baru saja dimulai. Bagi Arini, Fajar telah benar-benar menyingsing. Ia tidak lagi tinggal di hotel.
Dengan sebagian kecil dari sisa tabungan daruratnya, ia menyewa sebuah apartemen 3 kamar yang bersih dan modern di lokasi yang aman. Jauh dari kemewahan palsu klaster permata hijau, tapi 100 kali lebih damai. Ia membawa ibunya untuk tinggal bersamanya, dan kamar ketiga ia sulap menjadi surga mainan untuk Bima. Pagi itu, aroma sup ayam dan tumis kangkung buatan ibunya memenuhi ruangan. Bima, yang pipinya sudah kembali berisi, berlarian di ruang tengah, menabrakkan mobil-mobilan barunya sambil tertawa cekikikan. Tawa itu adalah musik termerdu yang pernah Arini dengar. Berat badan Bima sudah naik 3 kilogram. Anak itu sudah tidak lagi menatap kosong. Ia kini ceria, aktif, dan manja pada ibunya. Itulah kemenangan Arini yang sesungguhnya. Pelan-pelan, Bima, tegur Arini lembut, sambil tersenyum. Ponselnya di atas meja bergetar. Pak Hartono. Siang, Bu Arini. Saya punya beberapa kabar baik untuk Anda, sapa pengacara itu dengan nada profesional. Siang, Pak. Silakan. Pertama, proses lelang berjalan sangat cepat. Rupanya rumah di Permata Hijau itu properti panas. Sudah laku terjual kemarin. Mobil sport Rendra juga sudah dibeli oleh seorang kolektor. Dan berlian itu, peminatnya mengejutkan. Total dana bersih yang masuk ke rekening baru ibu, setelah dipotong biaya saya, adalah... Pak Hartono menyebutkan sebuah angka. Arini menutup matanya sejenak. Angkanya jauh lebih besar dari semua yang pernah ia kirimkan. Ironis, pengkhianatan Rendra, setelah dilikuidasi, justru memberinya modal yang berlipat ganda. Keringatnya di Taiwan telah kembali dalam bentuk modal usaha yang kokoh. Saya mengerti, Pak. Terima kasih banyak, kata Arini tenang. Kabar kedua, lanjut Hartono, sidang pertama kasus pidana Tuan Rendra akan digelar minggu depan. Dakwaannya berlapis, penggelapan, penipuan, pemalsuan data, dan penelantaran anak. Jaksa sangat yakin dia akan mendapat hukuman maksimal. Bagus. Dan ketiga, surat panggilan untuk Nona Vira Maharani sudah terkirim dan diterima. Dia akan diperiksa sebagai tersangka atas keterlibatannya sebagai penadah barang curian dan ikut serta dalam menyembunyikan tindak kejahatan. Sidangnya akan terpisah. Di mana mereka menemukannya? Tanya Arini, lebih karena penasaran daripada peduli. Tim kami dan kurir pengadilan harus bekerja ekstra. Mereka tidak punya alamat tetap. Ternyata, mereka menumpang di rumah kerabat jauh yang kasihan, tapi hanya boleh tinggal di area gudang belakang. Surat itu diterima langsung oleh Nona Vira pagi tadi. Arini hanya bergumam pelan. Biarkan proses hukum berjalan, Pak. Anda tidak akan hadir di sidang Rendra, Bu. Arini menatap Bima yang kini memeluk kakinya, meminta digendong. Arini mengangkat putranya. Tidak, Pak. Saya terlalu sibuk, jawab Arini. Sibuk? Ya. Saya sibuk mengurus masa depan saya. Saya berencana membuka bisnis catering. Saya sudah cukup lama bekerja untuk orang lain. Sudah saatnya saya bekerja untuk diri saya sendiri dan putra saya. Di sisi lain Jakarta, di sebuah sel tahanan Polda yang pengap, sempit, dan berbau pesing, Rendra Wijaya sama sekali tidak terlihat seperti raja yang pernah berdiri di pelaminan. Ia meringkuk di sudut, matanya merah dan cekung. Tuksedo mahalnya telah lama dilucuti, diganti dengan seragam tahanan berwarna oranye yang kusam. Ia sudah 3 minggu tidak merasakan sabun mandi yang wangi atau kasur yang empuk. Hei, Sultan, ejek salah satu tahanan senior, melemparkan sebungkus nasi jatah ke arahnya. Makan tuh. Katanya biasa makan di Hotel Bintang 5, hah? Rendra menggeram, tapi tak berani melawan. Di hari pertama, ia mencoba bersikap angkuh. Hasilnya adalah wajah lebam dan posisi sebagai pesuruh di dalam sel. Semua status, pahlawan, nyaluntur di balik jeruji besi. Ia putus asa. Ia mencoba menghubungi kerabatnya. Tidak ada yang mengangkat telepon. Ia mencoba meminta pengacara. Tapi semua asetnya dibekukan. Ia tidak punya uang sepeser pun untuk membayar pembela. Arini, ini semua gara-gara kamu, perempuan sialan, desisnya pada dinding yang lembab. Awas kamu nanti. Awas. Namun, ancamannya kosong. Ia tahu ia sudah tamat.
Pengacara publik yang ditunjuk negara hanya menggelengkan kepala melihat tumpukan bukti yang disiapkan Hartono. Anda hampir tidak punya celah untuk membela diri, Pak. Sebaiknya Anda mengaku. Rendra melempar nasi bungkus itu ke dinding. Ia tidak akan mengaku. Ia akan menyalahkan Arini sampai akhir. Di sebuah gudang belakang yang panas di pinggiran kota, Vira Maharani memegang selembar surat panggilan dari pengadilan. Tangannya gemetar hebat. Keadaannya tidak lebih baik dari Rendra. Setelah diusir dari Losmen, mereka bertiga menggelandang selama 2 hari. Ayahnya mencoba menjual satu-satunya jam tangan miliknya, hanya cukup untuk makan beberapa hari. Ibunya tak henti-hentinya menyumpahi Vira, menyalahkannya atas nasib mereka. Mereka akhirnya terdampar di rumah sepupu jauh ayahnya, yang hanya mengizinkan mereka tinggal di gudang sempit bekas menyimpan barang rongsokan. Mereka tidur di atas tumpukan kardus. Setiap hari, Ibu Vira harus membantu mencuci piring di dapur pemilik rumah hanya untuk mendapat sisa makanan. Vira, sang ratu, kini bertugas membersihkan kotoran ayam di kandang belakang. Apa ini, Vira? Bentak ibunya, merebut surat panggilan itu. Mata ibunya terbelalak saat membacanya. Tersangka? Penjara? Ya Tuhan. Belum cukup kita jadi gembel, sekarang kamu mau masuk penjara? Bukan aku, Bu. Ini semua Arini. Dia yang jahat. Vira menjerit histeris. Dia jahat atau kamu yang bodoh? Raung ibunya. Kamu kira enak pamer-pamer barang curian? Sekarang rasakan suamimu di penjara. Kamu mau menyusul. Lalu aku sama bapakmu bagaimana? Jadi pengemis di jalanan. Vira terduduk di lantai gudang yang berdebu. Ia menatap tangannya yang kini kotor dan kapalan karena bekerja kasar. Ia teringat kilau berlian yang pernah melingkar di sana. Kilauan itu telah menuntut bayaran yang teramat mahal. Dia bukan hanya kehilangan harta. Dia akan kehilangan kebebasannya. Arini benar. Pesta di ballroom itu memang baru permulaan. Ini adalah neraka yang sesungguhnya. 6 bulan telah berlalu. Musim telah berganti, begitu pula nasib. Di ruang sidang Pengadilan Negeri Jakarta, Rendra Wijaya duduk di kursi pesakitan. Ia tampak 10 tahun lebih tua. Tubuhnya kurus, rambutnya acak-acakan, dan matanya yang dulu angkuh kini kosong. Tidak ada lagi jejak, raja, atau pahlawan pada dirinya. Arini tidak hadir. Ia menolak membuang waktunya untuk melihat wajah pria itu lagi. Ia hanya mengirim Pak Hartono sebagai perwakilan hukumnya. Ruang sidang itu penuh sesak. Bukan oleh tamu undangan mewah, tapi oleh wartawan kriminal dan beberapa warga yang penasaran. Kisah resepsi maut itu sempat viral, dan hari ini adalah putusannya. Terdakwa Rendra Wijaya, suara hakim ketua menggema, setelah mendengarkan keterangan saksi, melihat barang bukti yang tak terbantahkan, termasuk bukti transfer, rekaman video dari resepsi, dan kesaksian dari Nyonya Arini serta ibunya mengenai kondisi sang anak, maka pengadilan memutuskan. Rendra menahan napas, menyatakan terdakwa secara sah dan meyakinkan bersalah atas tindak pidana berlapis, penggelapan dana dalam rumah tangga, penipuan, pemalsuan dokumen untuk pernikahan kedua, bigami, dan penelantaran anak di bawah umur. Hakim mengetukkan palunya 3 kali. Suaranya seperti dentang lonceng kematian bagi Rendra. Menjatuhkan hukuman penjara kepada terdakwa Rendra Wijaya selama 12 tahun, dipotong masa tahanan. Dan menghukum terdakwa untuk membayar seluruh ganti rugi material yang telah dihitung oleh jurusita yang akan dieksekusi setelah terdakwa bebas. 12 tahun. Kaki Rendra lemas. Ia ambruk di kursinya. 12 tahun. Hidupnya hancur. Masa mudanya akan habis membusuk di penjara. Ia menatap ke arah Pak Hartono, mencari setitik belas kasihan. Pengacara itu hanya menatapnya datar, lalu membereskan dokumennya. Tugasnya sudah selesai. Saat Rendra digiring keluar ruangan oleh petugas, ia berteriak. Arini, ini tidak adil. Arini, kamu akan busuk di neraka. Teriakannya hilang ditelan pintu sel yang tertutup. 2 minggu kemudian, di ruang sidang yang berbeda, giliran Vira Maharani yang diadili. Penampilannya tak kalah menyedihkan. Tanpa riasan, tanpa perhiasan, ia tampak seperti bayangan dari ratu yang dulu ia perankan.
Ia dan keluarganya telah terusir dari gudang kerabat mereka dan kini benar-benar hidup di jalanan, sebelum akhirnya Vira ditahan menunggu persidangan. Ibunya hadir, duduk di bangku paling belakang, wajahnya ditutupi selendang kumal, menangis tanpa suara. Prosesnya berjalan cepat. Bukti bahwa Vira tahu Rendra masih beristri sangat kuat. Ia ikut menikmati hasil kejahatan, bahkan mendesak Rendra untuk menelantarkan Bima agar tidak mengganggu. Palu hakim kembali berbunyi. Terdakwa Vira Maharani terbukti secara sah dan meyakinkan ikut serta dalam tindak kejahatan penadahan hasil curian dan pemufakatan jahat. Menjatuhkan hukuman penjara selama 4 tahun. Vira pingsan di tempat. Ibunya menjerit histeris di bangku belakang sebelum akhirnya diseret keluar oleh petugas keamanan karena mengganggu jalannya sidang. Pahlawan, mereka akan mendekam di penjara selama 12 tahun. Sang Ratu akan menyusul selama 4 tahun. Keluarga Vira, yang telah terbiasa hidup mewah dari uang haram, kini benar-benar jatuh miskin. Tanpa rumah, tanpa reputasi, dan tanpa Vira. Mereka harus kembali ke kampung halaman dengan menanggung malu yang tak terperi. Sementara palu keadilan menghancurkan puing-puing masa lalu, di apartemennya, Arini sedang sibuk mengaduk adonan. Aroma jahe, serai, dan kunyit dari bumbu ayam ungkep merebak harum. Dapur Bunda Arini telah resmi dibuka. Bisnis catering rumahan yang ia rintis dengan modal dari hasil lelang aset Rendra kini mulai berkembang. Ia memulainya dari kecil, menerima pesanan nasi box untuk acara kantor dan arisan. Kualitas masakannya, yang ia pelajari dari ibunya, dipadukan dengan ketelitian dan manajemen yang ia pelajari di Taiwan, membuat bisnisnya cepat dikenal. Hari itu, ia baru saja mendapat kontrak besar pertamanya, menyediakan makan siang harian untuk sebuah kantor startup dengan 50 karyawan. "Bu, tolong cek bumbu rendangnya, ya," seru Arini pada ibunya, yang kini menjadi Manager Quality Control, kepercayaannya. "Sudah pas, Enduk. Enak sekali," puji ibunya. Bima, yang kini sudah masuk PAUD, sedang sibuk menggambar di meja makannya. Ia menggambar 3 sosok, 1 wanita besar, Arini, 1 wanita lebih kecil, neneknya, dan 1 anak kecil, dirinya. Mereka bertiga tersenyum di depan sebuah rumah. "Bunda, lihat." Bima gambar rumah, seru Bima, memamerkan karyanya. Arini tersenyum, mengelap tangannya di celemek. Ia memeluk putranya. "Bagus sekali, sayang. Nanti kita beli rumah yang lebih besar dari ini, ya. Rumah hasil kerja keras Bunda sama nenek." Ponselnya berdering. "Pak Hartono. Selamat siang, Bu Arini. Hanya ingin mengabarkan. Putusan Rendra 12 tahun, Vira 4 tahun. Keduanya menerima putusan, tidak banding. Kasus Anda resmi ditutup." Arini menarik napas dalam-dalam. Beban terakhir di pundaknya telah terangkat. "Terima kasih atas segalanya, Pak Hartono. Saya tidak akan melupakan jasa Bapak." "Sama-sama, Bu. Anda pejuang yang tangguh. Selamat atas bisnis baru Anda." "Saya dengar rendangnya enak sekali," canda pengacara itu. "Saya kirimkan ke kantor Bapak besok," tawar Arini sambil tertawa. Setelah menutup telepon, Arini menatap keluar jendela apartemennya. Langit Jakarta sore itu cerah. Ia telah melewati badai tergelap dalam hidupnya. Ia telah menyelam ke dasar neraka pengkhianatan dan kembali dengan membawa kemenangan. Ia telah menghancurkan mereka yang mencoba menghancurkannya. Tapi yang lebih penting, ia telah membangun kembali hidupnya. Bukan dengan dendam, tapi dengan keringatnya sendiri. Keringat yang kali ini, ia pastikan, hanya untuk kebahagiaan putranya dan dirinya sendiri. 5 tahun kemudian, aroma rempah-rempah yang kaya dan wangi kaldu gurih menguar dari sebuah ruko 3 lantai yang ramai di pusat kota. Di fasad bangunan itu, tergantung sebuah papan nama elegan berukir kayu, restoran dapur Bunda Arini, spesialis masakan Nusantara. Bisnis catering rumahan itu telah meledak. Dengan modal dari hasil lelang yang dikelolanya secara brilian, Arini telah bertransformasi. Bukan lagi pekerja pabrik yang kuyup. Bukan lagi wanita yang diliputi amarah. Ia kini adalah seorang pengusaha wanita yang dihormati, pemilik salah satu restoran paling sukses di kota itu. Di dalam, di jam makan siang,
Restoran itu penuh sesak. Arini, dengan setelan blazer rapi dan senyum percaya diri, sedang menyapa beberapa pelanggan korporat di meja VIP. Ibunya, yang kini tampak jauh lebih muda dan bahagia, duduk di meja kasir, mengawasi keuangan dengan mata setajam elang. Di sudut ruangan, di sebuah meja kecil dekat kantor Arini, seorang anak laki-laki tampan berusia 9 tahun sedang tekun mengerjakan PR matematikanya. Pipi tembamnya yang sehat dan matanya yang cerdas berbinar setiap kali ia menemukan jawaban. "Bunda," panggil Bima, melambaikan kertasnya. "Bima dapat nilai 100 lagi." Arini tersenyum, berjalan menghampiri putranya dan mencium keningnya. "Anak pintar. Kalau gitu, nanti sore kita jadi ke toko buku. Bima boleh pilih 3 buku baru." "Hore," seru Bima. Kehidupan Arini sempurna. Ia telah membangun istananya sendiri, bukan dari uang curian atau pengkhianatan, tapi dari keringatnya sendiri, untuk kedua kalinya. Dan kali ini, ia membangunnya di atas pondasi yang kokoh, cinta untuk putranya. Sore itu, saat matahari mulai condong ke barat, seorang wanita berjalan terhuyung-huyung di trotoar seberang restoran. Penampilannya adalah cerminan dari neraka. Rambutnya kusam dan tipis, sebagian memutih. Wajahnya cekung, dihiasi guratan-guratan pahit yang membuatnya tampak 20 tahun lebih tua dari usianya. Ia baru saja bebas dari penjara 2 hari lalu, setelah menjalani hukuman 4 tahun penuh. Itu Vira. Ia bebas, tapi ia tidak punya apa-apa. Keluarganya telah hancur. Ayahnya meninggal karena sakit dan malu. Ibunya, yang kehilangan akal sehat, kini dirawat di panti sosial. Kerabat jauh tak ada lagi yang mau mengakuinya. Ia sebatang kara, tanpa uang, tanpa rumah, dan tanpa masa depan. Ia berjalan tanpa tujuan, sampai sebuah aroma masakan yang familiar menghentikan langkahnya. Ia mengangkat kepalanya. Matanya yang kuyu menatap papan nama, dapur Bunda Arini. Dunia Vira seakan berhenti berputar. Pada saat yang bersamaan, pintu restoran terbuka. Arini keluar, menggandeng tangan Bima. Mereka berdua tertawa. Arini membukakan pintu mobil mewahnya, sebuah SUV keluarga yang nyaman, bukan mobil sport pameran, untuk Bima. Vira membeku. Ia melihat Arini. Wanita yang ia khianati. Wanita yang ia bantu rampok. Kini berdiri di sana, bersinar seperti matahari. Sukses, kaya, cantik, dan bahagia. Ia melihat Bima. Anak yang ia biarkan kelaparan. Kini tumbuh menjadi anak yang sehat, tampan, dan berpakaian rapi, terlihat sangat pintar dan dicintai. Semua yang Vira rampas dari Arini, kini telah kembali kepada Arini, berlipat-lipat ganda. Sebuah dorongan putus asa menguasai Vira. Ia berlari menyeberang jalan, tak peduli klakson mobil. Ia jatuh tersungkur di depan Arini, memeluk kaki Arini. "Arini, Tom," racaunya, air matanya bercampur debu jalanan. "Arini, aku mohon, aku sudah bayar hukumanku. Aku lapar, Rin. Aku nggak punya siapa-siapa. Kasih aku pekerjaan. Cuci piring. Aku mau cuci piring di dapurmu." Tom." Bima bersembunyi di belakang ibunya, ketakutan melihat wanita itu. Arini menatap Vira. Wajahnya tenang. Tidak ada kemarahan. Tidak ada kebencian. Tidak ada belas kasihan. Yang ada hanya kekosongan. Seolah ia sedang melihat setumpuk sampah di tepi jalan. Ia menarik kakinya pelan. "Pak Satpam," panggil Arini dengan suara tenang ke arah petugas keamanan restorannya. Petugas itu berlari menghampiri. "Iya, Bu Bos?" "Tolong bawa pergi wanita ini," kata Arini, suaranya datar. "Dia mengganggu saya dan anak saya." "Tapi, Rin, ini aku. Vira, sahabatmu," jerit Vira, tak percaya. Arini menatapnya untuk terakhir kali. "Saya tidak punya sahabat seorang pencuri." Ia bahkan tidak menoleh lagi saat petugas keamanan menyeret Vira yang meraung-raung, yang meneriakkan kutukan dan permohonan ampun secara bergantian. Arini hanya sibuk membersihkan debu dari sepatunya, tempat Vira tadi bersujud. Ia masuk ke mobilnya bersama Bima, menutup pintu, dan melaju pergi, meninggalkan masa lalunya yang menjerit-jerit di trotoar. Di dalam mobil, ponsel Arini bergetar.
Sebuah pesan dari Pak Hartono, yang kini sudah seperti sahabat keluarga. Kabar baru, Bu Arini. Rendra mengajukan pembebasan bersyarat. Ditolak lagi. Dia mengamuk di selnya, hukumannya ditambah 6 bulan karena menyerang sipir. Sepertinya dia akan menghabiskan sisa masa mudanya di sana. Arini membaca pesan itu. Ia tidak merasakan apa-apa. Siapa, Bunda? Tanya Bima dari kursi belakang. Arini tersenyum, meletakkan ponselnya ke dalam tas. Bukan siapa-siapa, sayang, jawabnya. Cuma pengingat, kalau sampah harus tetap berada di tempatnya. Ia memutar lagu anak-anak di radio. Bima ikut bernyanyi. Arini menyetir mobilnya menuju toko buku, menuju masa depan cerah mereka, meninggalkan abu pengkhianatan jauh, jauh di belakang. Mereka telah miskin. Mereka telah hancur. Dan Arini, akhirnya, bebas. 15 tahun setelah malam resepsi, jalanan Jakarta telah banyak berubah, namun satu nama terus bersinar. Arini Group kini menjadi nama yang disegani di dunia kuliner dan properti. Dapur Bunda Arini telah memiliki 20 cabang di seluruh negeri, dan Arini sendiri telah merambah ke bisnis real estate, membangun apartemen-apartemen berkualitas untuk keluarga muda. Ia tidak lagi tinggal di apartemen sewaan. Ia dan ibunya kini menempati sebuah penthouse mewah yang ia desain sendiri, dengan taman di atap yang menghadap ke kerlip kota. Sore itu, Arini sedang berdiri di balkon, menyiram tanaman anggrek kesayangannya. Sosoknya masih ramping dan elegan, aura ketenangan dan kekuasaan kini terpancar jelas darinya. Bunda? Sebuah suara dalam yang hangat memanggilnya. Arini tersenyum dan berbalik. Bima, kini seorang pemuda gagah berusia 19 tahun, berdiri di pintu. Ia baru saja pulang dari kampusnya, tempat ia belajar arsitektur. Ia tumbuh menjadi pemuda yang cemerlang, santun, dan sangat melindungi ibunya. Sudah pulang, sayang? Arini memeluk putranya, yang kini jauh lebih tinggi darinya. Sudah, Bun. Tadi Bima lihat di berita, Bunda menang penghargaan Women Entrepreneur of the Year lagi. Selamat, ya, kata Bima, tersenyum bangga. Itu semua juga berkat doa nenek dan semangat dari Bima, kata Arini. Ayo, nenek sudah masak kesukaanmu. Saat mereka berjalan masuk, Bima berkata pelan, tadi, Bima lihat sesuatu di jalan. Apa? Waktu di lampu merah dekat stasiun, ada pengemis tua. Dia lihat Bima, terus dia kayak kenal. Wajahnya hancur, Bun. Dia panggil-panggil nama Bima. Tapi Bima takut, jadi Bima tutup kaca. Arini berhenti melangkah sejenak. Enggak apa-apa, sayang. Kamu aman. Ada banyak orang aneh di jalan. Lupakan saja. Di bawah jembatan layang yang berdebu, beberapa kilometer dari sana, seorang wanita parubaya dengan pakaian compang-camping meraung-raung. Rambutnya yang gimbal menutupi wajahnya yang telah hancur oleh penyakit kulit dan kerasnya hidup. Itu Vira. Setelah penolakan Arini bertahun-tahun lalu, hidupnya adalah spiral kejatuhan tanpa akhir. Ia mencoba bekerja, tapi tak ada yang bertahan lama. Keonaran, ketidakjujuran, dan kepahitannya selalu membuatnya dipecat. Ia tenggelam dalam dunia jalanan. Tadi, ia melihat Bima. Anak yang dulu ia biarkan kelaparan, kini tumbuh jadi pangeran. Rasa iri dan penyesalan yang terlambat itu akhirnya merusak sisa kewarasannya. Ia kini hanya dikenal sebagai si gila, penghuni kolong jembatan, yang sering berteriak-teriak tentang istana, berlian, dan pahlawan yang tak pernah dimengerti orang. Di hari yang sama, gerbang lembaga pemasyarakatan Cipinang terbuka dengan derit pelan. Seorang pria bungkuk dengan uban di sekujur kepalanya melangkah keluar, memicingkan mata pada silaunya matahari. Ia membawa tas kresek kecil berisi pakaian bekas. Itu Rendra. Setelah 12 tahun, ditambah hukuman disiplin, di dalam, ia akhirnya bebas. Ia tidak punya siapa-siapa untuk dihubungi. Tidak ada keluarga yang menjemput. Ia berjalan gontai, bingung dengan Jakarta yang sudah asing. Ia lapar. Dengan sisa uang pesangon penjara, ia membeli sebungkus nasi di warteg pinggir jalan. Matanya secara tak sengaja menatap layar televisi butut di warteg itu. Sebuah acara bincang-bincang bisnis sedang tayang. Dan di layar itu,
Ia melihatnya. Arini. Wajahnya bercahaya, bicaranya lugas, penuh wibawa. Di bawah namanya tertulis, Arini Wijaya, CEO Arini Group. Wijaya. Ironis. Arini tidak pernah repot-repot mengganti nama belakangnya. Nama yang kini ia bawa ke puncak kesuksesan, sementara pemilik asli nama itu duduk di warteg sebagai mantan narapidana. Rendra menatap nasi di tangannya. Lalu ia menatap Arini di TV. Ia tertawa. Tawa yang kering, serak, dan penuh kegilaan. Pahlawan? Gumamnya. Aku dulu pahlawan. Ia menghabiskan nasinya dengan rakus, lalu berjalan pergi. Ia adalah hantu di kota yang dulu ingin ia taklukkan. Ia bebas, namun ia akan selamanya menjadi tahanan dari kesuksesan wanita yang pernah ia buang, wanita yang kini memiliki segalanya, sementara ia tak punya apa-apa selain penyesalan.